Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahri Nova Nur Saidatun Nisa, mahasiswi Pendidikan Agama Islam, dan juga kelompok saya yang mana pada kesempatan ini akan menjelaskan uji parametrik analisis komparasi sebagai tugas ujian akhir semester 7 ini. Nah, di dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan bagaimana cara menghitung analisis komparasi dari uji T dengan menggunakan manual dan juga melalui Excel. Untuk selanjutnya, ayo kita simak. Oke, baik teman-teman. Jadi sebelumnya kalian harus memahami dan juga mengetahui apa itu uji parametrik dan juga uji non-parametrik. Nah, kalau uji parametrik itu untuk menganalisis data yang mana berskala interval atau rasio. Sedangkan kalau uji non-parametrik itu digunakan untuk menganalisis data yang berskala nominal atau ordinal. Kalau uji parametrik itu datanya harus diasumsikan dulu, harus normal dan juga homogen. Sedangkan kalau non-parametrik itu bebas berdistribusi. Nah, uji parametrik ini digunakan untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Sedangkan uji non-parametrik ini sebuah alternatif jika syarat dari uji parametrik tidak terpenuhi. Kemudian untuk macam-macam dari uji parametrik itu ada t-test, ada ANOVA, dan juga MANOVA. Sedangkan kalau uji non-parametrik itu ada uji chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon, dan juga Kruskal dan Wallis. Oke, teman-teman, jadi setelah kita memahami apa itu uji parametrik ataupun uji non-parametrik, kali ini kita akan membahas tentang analisis komparasi. Kalau dalam bahasa Inggris, comparison itu artinya perbedaan. Nah, analisis komparasi sendiri yaitu untuk melihat perbedaan rata-rata variabel terikat antara dua kelompok atau lebih, dan datanya ini harus normal dan homogen. Nah, macam dari analisis komparasi itu ada one sample t-test, ada independent sample t-test, ada paired sample t-test, dan juga ada ANOVA. Untuk one sample t-test sendiri yaitu untuk menguji apakah rata-rata satu sampel berbeda secara signifikan dari nilai tertentu. Contoh kasusnya seperti ini. Nilai rata-rata kelas itu 78, sedangkan standar kelulusan sekolah itu 75. Nah, kita pengen tahu apakah nilai kelas signifikan lebih tinggi atau berbeda dari 75. Kemudian, kalau independent sample t-test itu untuk menguji apakah rata-rata dua kelompok berbeda secara signifikan. Contohnya seperti ini. Kelas A itu diajar dengan metode digital, sedangkan kelas B dengan metode konvensional. Nah, kita pengen tahu apakah hasil belajar ini berbeda. Kemudian contoh variabelnya di independent sample t-test ini ada kelompok 1 misalnya laki-laki, kelompok 2 perempuan. Apakah rata-rata nilainya berbeda? Seperti itu. Sedangkan kalau paired sample t-test itu untuk menguji apakah dua rata-rata dari kelompok yang sama berbeda setelah perlakuan tertentu, atau data berpasangan atau orang yang sama diuji dua kali. Contoh kasusnya seperti ini. Nilai sebelum menggunakan e-learning dengan nilai setelah menggunakan e-learning pada kelas yang sama. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Yang pertama itu ada one sample t-test. Nah, jadi di dalam one sample t-test itu kita akan mencari perbedaan rata-ratanya dalam satu kelas ya. Nah, di dalam one sample t-test ini kita juga harus menghitung atau mencari t hitungnya. Rumus dari t hitung yaitu x bar dikurangi mu plus per s dibagi akar dari N. Nah, X itu nilai rata-rata sampel, kemudian mu itu nilai uji, S itu standar deviasi, dan N adalah ukuran sampel. Nah, untuk one sample t-test ini, HO diterima ketika T hitung lebih kecil daripada T tabel. Nah, untuk HO ditolak ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Contoh permasalahannya bisa kalian baca di sini ya, bisa dibaca di situ. Kemudian 75 ini adalah konstanta yang sudah ditentukan. Ayo kita lanjut ke dalam datanya. Oke, teman-teman, setelahnya kita akan mencari rata-rata terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata? Mencari rata-rata ini datanya dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah siswanya. Nah, ini karena ada 28 siswa, maka jumlah dari 75 ditambah 60, 76 sampai dengan 71, kemudian dibagikan dengan 28. Dan hasilnya adalah 74,1428571. Jadi ini adalah rata-ratanya. Nah, setelah kita mengetahui rata-rata, maka sekarang kita akan mencari T hitung.
T hitung ini tadi rumusnya yaitu X bar dikurangi mu per S dibagi akar dari N. S ini adalah standar deviasi. Bagaimana cara mencari standar deviasi ini? Caranya yaitu kita menghitung rata-rata. Ini 74 ini kan sudah terhitung rata-ratanya. Setelah kita mengetahui rata-rata, kita kurangkan dengan datanya, dikurangi dengan 75, 60, 76. Nah, setelah kita tahu hasilnya, kita kuadratkan hasilnya. Setelah kita kuadratkan hasilnya dibagi dengan jumlahnya data itu kan ada 28. 28 dikurangi 1 ada 27. Nah, berarti dibagi dengan 27 kemudian diakarkan hasilnya. Nah, dapatlah ini 7220. Setelah itu, ini 74 ini kan X bar rata-ratanya. Kemudian dikurangi 75. 75 itu tadi nilai yang sudah ditetapkan tadi atau disebut konstanta tadi. Kemudian dibagi dengan standar deviasinya 7,220. Kemudian dibagi dengan akar dari 28 dan hasilnya adalah negatif 0,628. Nah, setelah kita mengetahui T hitungnya ini negatif 0,628, kita bandingkan dengan T tabel. Bagaimana cara mencari T tabel? N dikurangi 1 sama dengan 27. Nah, ini kok bisa menjadi 1,703? Karena kita cari T tabel dari 27. Kalian bisa mencari di jurnal, artikel, atau sumber yang sudah terpercaya untuk mencari T tabel dengan taraf signifikansi 0,05 atau taraf kesalahannya itu 0,05. Dan hasilnya adalah 1,703. Nah, karena negatif 0,628 ini lebih kecil daripada 1703, maka kesimpulannya HO diterima dapat disimpulkan bahwa rata-rata kemampuan siswa dalam pembelajaran PAI sama dengan 75. Begitu. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang one sample t-test, yang selanjutnya adalah independent sample t-test. Nah, independent seperti yang tak jelaskan tadi, itu berarti membedakan dari dua sampel yang berbeda, tidak terikat. Nah, ini contohnya perbedaan hasil belajar PAI antara siswa laki-laki dengan perempuan. Nah, ini kita dapatkan datanya, ini untuk yang laki-laki itu ada 9, untuk yang perempuan ada 10. Nah, untuk teman-teman diusahakan datanya digunakan seperti ini ya, karena ini bisa memudahkan kita untuk mencari T hitung nantinya. Setelah itu kita akan mencari rata-ratanya. Rata-rata dari X1 ini 1 sampai 9 ini yaitu 54,44. Bagaimana cara kita mengetahui? Jadi kita hitung dulu semua jumlahnya. Setelah itu dibagi dengan banyaknya siswa. Nah, untuk yang kedua juga sama. Jadi main yang kedua X2 itu kita dapatkan 35. Nah, ini untuk hipotesisnya HO diterima ketika T hitung lebih kecil daripada T tabel dan HO ditolak ketika T hitung lebih besar daripada T tabel. Ayo kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya. Oke, baik teman-teman, setelah tadi kita mengetahui rata-rata dari X1 dan juga X2, langkah selanjutnya yaitu dengan mencari T hitung. Nah, ini bisa kalian sesuaikan dengan rumus yang sudah saya paparkan di sini ya, di atas. Nah, kemudian ini penjelasannya yaitu main data X1 dikurangi dengan main data X2. Kemudian dibagi dengan total data X1 dan juga dikurangi total data X1 dibagi jumlah data X1 dikuadratkan. Kemudian ditambah juga dengan total data X2 kuadrat dikurangi total data X2 dibagi dengan jumlah data X2 dikuadratkan. Nah, kalau kalian bingung untuk masukkan, bisa kalian satu-satukan saja, kemudian dihitung langsung, meminta bantuan kepada ChatGPT atau ke kalkulator. Nah, setelah saya hitung semuanya, ini dapat saya dapatkan yaitu T hitungnya sejumlah 2,431. Nah, untuk T tabel itu N X1 atau jumlah data X1 dikurangi 1 ditambah N X itu jumlah data X2 dikurangi 1. 9 dikurangi 1 ditambah 10 dikurangi 1. 9 ini itu jumlah dari siswa yang X1 tadi. Kemudian yang 10 itu jumlah siswa X2 yang tadi. Nah, hasilnya yaitu 17. Nah, T tabel ini juga sama dengan yang tadi 17, kita cari di T tabel, bisa cari di artikel atau internet atau jurnal yang lainnya yang terpercaya dengan taraf signifikansi 0,05.
0,5. Nah, setelah itu dapat kita dapatkan karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara X1 dan X2. Oke teman-teman, yang selanjutnya yaitu Paired Sample T-Test. Nah, di dalam Paired Sample T-Test ini kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan yaitu perbedaan keefektifan penerapan model pembelajaran A dan B pada mata pelajaran PAI. Nah, sesuai dengan yang saya jelaskan tadi, kalau Paired Sample T-Test itu dengan menguji sebelum dan sesudah. Ujilah apakah ada perbedaan rata-rata keefektifan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A dengan B. Nah, saya sarankan untuk teman-teman itu langsung memasukkan datanya seperti ini. D itu adalah beda dari X1 dan juga X2. Nah, kita diwajibkan juga mencari D ini karena nantinya akan digunakan untuk mencari T hitung. Nah, dari sini kita akan mengetahui rata-rata ya. Ayo kita lanjut ke penjelasan yang selanjutnya untuk mencari rata-rata dan juga T hitung. Oke, baik teman-teman. Jadi setelahnya kita akan mencari rata-ratanya. Nah, tadi kan sudah ada di tabel yang sudah saya siapkan di slide sebelumnya. Kita mencari rata-rata dari model pembelajaran A terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menjumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan jumlah datanya. Ada 12. Nah, jadi kita ketahui model pembelajaran A rata-ratanya yaitu 26,58. Sedangkan untuk model pembelajaran B yaitu ada 33. Setelah kita mengetahui rata-ratanya, kita akan mencari T hitung. Rumus dari T hitung untuk Paired Sample T-Test itu yaitu D dan N. Nah, D1 itu beda antar skor berpasangan dibagi dengan N dibagi D1 dikuadratkan dikurangi D1 dibagi dengan jumlah pasangan data, kemudian dikuadratkan dibagi N dikali N dikurangi 1. Nah, kalau kalian bingung bisa diikuti cara ini dengan baik, dengan secara runtut, kemudian bisa meminta bantuan ChatGPT untuk menghitungkan ya, jika teman-teman ragu untuk menghitung sendiri. Setelah saya hitung, saya ketahui bahwasanya T hitungnya ini negatif 4,0165. Nah, untuk mencari T tabel sendiri, yaitu semuanya jumlah dikurangi 1. Nah, ada 11, karena tadi datanya ada 12, dikurangi 1, maka 11. Kemudian kita cari 11 ini di T tabel, yang seperti saya jelaskan bisa dari jurnal, artikel, atau website yang lainnya yang terpercaya. Dengan taraf signifikansi 0,05, kita ketahui hasilnya 2,201. Karena T hitung lebih besar daripada T tabel, maka tolak HO. Artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara model pembelajaran A dan juga model pembelajaran B. Di mana rata-rata keefektifan model pembelajaran B ini 33, sedangkan model pembelajaran A rata-ratanya itu 26,58. Jadi kesimpulannya model pembelajaran B lebih baik dibandingkan model pembelajaran A. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai menghitung uji T dengan cara manual. Kalau teman-teman masih kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan beralih untuk menghitung dari uji T, One Sample T-Test, Independent Sample T-Test, dan juga Paired Sample T-Test dengan menggunakan Excel. Nah, Excel ini bisa menjadi alternatif teman-teman jika teman-teman belum mempunyai SPSS. Apakah bisa? Bisa. Ayo kita lihat.